Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan kebiasaan baru. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Oke anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui membaca teks bersepeda, siswa dapat menjelaskan pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan dengan benar. Yang kedua, melalui membaca teks bersepeda, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual dengan benar. Yang ketiga, melalui gambar rangka organ gerak manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak pada manusia dengan percaya diri. Yang keempat, melalui gambar rangka organ gerak manusia, siswa dapat menjelaskan fungsi alat gerak pada manusia dengan benar. Yang kelima, melalui pengamatan pada gambar peta, siswa dapat menjelaskan kepadatan penduduk Indonesia dengan tepat. Yang keenam, melalui pengamatan gambar peta, siswa dapat menyajikan hasil keberagaman budaya Indonesia dengan benar. Yang ketujuh, melalui pengamatan gambar sila Pancasila, siswa dapat menentukan nilai-nilai luhur Pancasila dengan benar. Yang kedelapan, melalui menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita dengan benar. Anak-anak, coba kalian amatilah ilustrasi kedua gambar tersebut. Peristiwa atau objek apakah yang nampak pada gambar tersebut? Iya, tepat sekali. Pada gambar pertama, seorang anak sedang melakukan aktivitas bersepeda, sedangkan objek pada gambar kedua, seseorang sedang mengendarai sepeda motor. Nah, menurut kalian, kegiatan manakah yang lebih menyehatkan? Ya, kalian benar. Kegiatan yang lebih menyehatkan adalah bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu kegiatan olahraga yang dapat menyehatkan tubuh kita. Dengan bersepeda, organ-organ tubuh kita bergerak sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan tubuh kita lebih sehat. Kalian tahu aktivitas manusia seperti menulis, bermain bola, makan, berlari, bersepeda, berjalan, dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia. Anak-anak, berikut ini ada sebuah wacana yang harus kalian baca, lalu kalian tentukan ide pokoknya ya. Sebelumnya, kita mengulas sedikit mengenai ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama dari sebuah paragraf. Bagaimana sih cara menentukan ide pokok? Yang pertama, kita baca dulu teksnya secara keseluruhan. Setelah itu, baru kalian cari mana kalimat pokok dari teks tersebut. Setelah ketemu kalimatnya, kalian ambil inti kalimat pokok tersebut, karena ide pokok itu biasanya adalah inti dari kalimat pokok. Nah, setelah kita mengulas ide pokok, selanjutnya kita kembali ke wacana yang berjudul bersepeda. Pada paragraf pertama, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga
dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ide pokok pada paragraf pertama, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Selanjutnya, paragraf kedua. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun, sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Ide pokok pada paragraf kedua, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Selanjutnya, paragraf ketiga. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Ide pokok pada paragraf ketiga yaitu, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selanjutnya, paragraf keempat. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Ide pokok pada paragraf keempat, bersepeda dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Selanjutnya, paragraf kelima. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Ide pokok pada paragraf kelima yaitu bersepeda juga dapat membakar kalori dalam tubuh. Selanjutnya, paragraf ke-6. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lain seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Ide pokok pada paragraf ke-6 ini, bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Selanjutnya, paragraf ke-7. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Paragraf ke-7 ini, ide pokoknya adalah manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Nah, anak-anak, itulah tadi ide pokok yang terdapat pada bacaan yang berjudul bersepeda. Kalian bisa tuliskan ya ide pokok tersebut dengan tulisannya rapih di buku latihan kalian. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Sebelumnya, Ibu mempunyai video nih anak-anak. Yuk mari saksikan bersama-sama. Kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Masih ingatkah kalian bahwa alat gerak manusia terbagi menjadi dua? Tepat sekali. Organ gerak manusia terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu rangka, sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ini merupakan rangka manusia, teman-teman. Tahukah kalian apa yang dimaksud rangka itu? Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang.
Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari rangka ini? Rangka memiliki fungsi antara lain sebagai alat gerak pasif untuk menegakkan tubuh kita, tempat melekatnya otot, dan melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Semakin penasaran ingin tahu tentang rangka? Mari kita pelajari lebih jauh lagi, teman-teman. Wah. Bagaimana dengan kostumku ini, teman-teman? Saya memakai kostum rangka. Sekarang mari kita belajar bersama-sama, teman-teman. Rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kita pelajari lebih detail lagi yuk, teman-teman. Gambar di sebelah kanan saya ini adalah rangka kepala, teman-teman. Rangka kepala disebut juga tengkorak, teman-teman. Rangka kepala ini tersusun dari kumpulan tulang-tulang. Ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, dan tulang kepala belakang. Tahukah kalian apa fungsi dari tulang-tulang tersebut? Secara umum, fungsi dari rangka kepala ini adalah untuk melindungi organ vital seperti mata dan otak. Rangka kepala ini juga memberi bentuk wajah seseorang. Selain itu, dengan adanya rahang bawah di kepala, kita bisa melakukan aktivitas seperti makan dan berbicara. Baiklah teman-teman, sekarang saatnya kita mempelajari rangka badan. Teman-teman, coba amati gambar di samping kanan saya ini. Ini adalah rangka badan, teman-teman. Kita bisa mengelompokkan rangka badan ini menjadi 4 kelompok, yaitu ruas tulang belakang, tulang dada dan rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Kita pelajari lebih jauh lagi yuk, teman-teman. Ini adalah gambar ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang terdiri atas 33 buah tulang, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Fungsi dari rangka ini adalah untuk menegakkan badan, menyokong kepala dan tangan, serta untuk melekatnya otot dan tulang rusuk. Kalau ini adalah tulang dada dan tulang rusuk, teman-teman. Tulang dada tepat berada di tengah-tengah, sedangkan tulang yang nampak seperti garis-garis ini adalah tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang, teman-teman. Fungsi tulang dada dan tulang rusuk ini adalah untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru kita, teman-teman. Bagaimana dengan ini, teman-teman? Apakah kalian tahu nama tulang ini? Tepat sekali. Ini adalah tulang gelang panggul, teman-teman. Tulang gelang panggul atau tulang panggul ini terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Fungsi dari tulang panggul ini adalah menyangga badan kita ketika kita sedang duduk. Selain itu, tulang panggul juga melindungi organ vital di perut dan juga untuk melekatnya tulang paha atas. Kalau ini adalah gambar tulang bahu, teman-teman. Pada tulang bahu terdapat tulang yang berkaitan, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Sampai di sini, apakah kalian memahami, teman-teman? Luar biasa. Sekarang saatnya kita mempelajari rangka anggota gerak. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Rangka anggota gerak terdiri dari rangka anggota gerak atas, yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah, yaitu kaki. Sekarang kita pelajari satu persatu ya, teman-teman. Coba perhatikan gambar ini, teman-teman. Apakah kalian bisa melihatnya dengan jelas? Tepat sekali. Ini adalah rangka anggota gerak atas atau tangan. Kalau gambar ini adalah rangka anggota gerak bawah atau kaki. Rangka anggota gerak bawah ini juga terdiri dari beberapa tulang, teman-teman. Antara lain tulang paha, tulang kering,
tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mempelajari tentang alat gerak pasif pada manusia, teman-teman. Sekarang saatnya kita mempelajari tentang alat gerak aktif pada manusia. Masih ingat kan teman-teman apa alat gerak aktif pada manusia? Tepat sekali, alat gerak aktif pada manusia adalah otot. Tahukah kalian apa otot itu? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang, sehingga membuat hewan dan manusia seperti kita dapat bergerak. Lalu sebenarnya apa sih fungsi otot ini? Fungsi otot antara lain yang pertama, menggerakkan tulang sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, otot juga menggerakkan organ tubuh seperti jantung, usus, dan juga lambung. Dan yang ketiga, otot mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, teman-teman. Tahukah kalian, otot manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Wah, semakin penasaran nih, apa sih perbedaan ketiga otot itu? Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Otot polos ini mempunyai ciri-ciri khusus teman-teman. Ciri-ciri otot polos diantaranya adalah waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Otot polos ini terletak pada organ dalam. Otot polos memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Oh iya teman-teman, pergerakan dari otot polos ini sangat lambat dan mudah lelah. Tapi otot polos ini bekerja dengan sendirinya. Jadi saat bekerja, otot polos tidak dipengaruhi oleh otak. Lihat gerakanku ini teman-teman. Nah, kalau kita sedang menggerakkan anggota tubuh kita itu, yang bekerja adalah otot lurik teman-teman. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka, maka otot lurik juga disebut otot rangka. Tahukah kalian mengapa disebut dengan otot lurik? Tepat sekali, dinamakan otot lurik karena jika kita lihat ada sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling, jadi disebut dengan otot lurik teman-teman. Nah, ciri-ciri otot lurik adalah otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Bentuk otot yang panjang memiliki banyak inti sel. Inti sel itu berada di tepi teman-teman. Letak otot lurik adalah melekat pada rangka. Cara kerjanya adalah dengan perintah otak. Oh iya teman-teman, otot lurik ini bekerja dengan cepat dan mudah lelah teman-teman. Jadi saat melakukan aktivitas jangan terlalu memaksa otot lurik kita ya teman-teman. Kasihan, nanti mudah lelah. Wah, ternyata banyak sekali ya teman-teman cirinya. Tapi kalian pasti ingat tentunya. Otot jantung ini berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh teman-teman. Lalu bagaimana sih ciri-ciri otot jantung ini? Otot jantung berbentuk silindris dan memiliki percabangan. Pada otot jantung memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Otot jantung ini terletak pada jantung teman-teman. Bekerjanya tanpa kesadaran manusia. Jadi otot jantung ini bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Wah, kalau istirahat bisa-bisa jantung kita berhenti bekerja teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami tentang organ gerak manusia? Luar biasa. Tentunya kita harus tambah bersyukur ya teman-teman. Kita sudah dianugerahi Tuhan organ gerak rangka dan otot, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari.
Oh iya teman-teman, kita juga harus menjaga kesehatan supaya rangka dan otot kita tidak mengalami kelainan atau kerusakan. Nah, anak-anak, kalian sudah menyimak video yang tadi Ibu tampilkan. Sekarang, Ibu akan menjelaskan fungsi organ gerak manusia. Ini adalah gambar tulang anggota gerak atas atau tulang lengan kita. Perhatikan baik-baik ya. Tulang anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sekarang kita akan membahas fungsi dari tulang anggota gerak atas. Yang pertama, tulang hasta berfungsi untuk membentuk struktur lengan bawah dan membantu rotasi pergelangan tangan. Selanjutnya, tulang telapak tangan berfungsi untuk menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Kemudian, tulang lengan atas berfungsi untuk gerak badan atas manusia. Selanjutnya, tulang pengumpil berfungsi untuk pergerakan dari lengan bagian bawah dan membantu membentuk persendian siku. Selanjutnya, tulang pergelangan tangan. Fungsinya ini membantu pergerakan pergelangan tangan. Lalu yang terakhir, tulang jari tangan berfungsi sebagai membentuk struktur dari jemari. Sekarang kita akan membahas tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah ini terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Kita akan membahas juga fungsi-fungsinya. Yang pertama, tulang paha berfungsi sebagai menjadi tumpuan seluruh badan. Lalu, tulang tempurung lutut berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Kemudian, tulang kering fungsinya untuk penyambung lutut dengan bagian pergelangan kaki. Lalu, tulang telapak kaki fungsinya untuk mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia. Selanjutnya, tulang betis berfungsi untuk melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberikan kekuatan pada otot saat bergerak. Kemudian, tulang pergelangan kaki berfungsi untuk menggerakkan kaki ketika berjalan. Dan yang terakhir, tulang jari kaki. Fungsinya sebagai tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan. Nah, kita lanjutkan ya materi selanjutnya. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayahnya memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut, terdiri dari atas beragam latar belakang pendidikannya, ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut ini adalah persebaran kepadatan penduduk Indonesia pada setiap provinsi berdasarkan data tahun 2010. Kalian perhatikan ya peta ini. Di sini terdapat informasi berupa simbol warna terkait kepadatan penduduk per kilometer perseginya. Dari masing-masing wilayah di Indonesia ada warna hijau, jumlah penduduknya ini kurang dari 10. Artinya, warna hijau tua ini wilayah tersebut penduduknya sangat sedikit ya. Kemudian
warna hijau sedang. Penduduknya berkisar antara 10 sampai 49 orang per kilometer persegi. Lalu berikutnya warna hijau muda. Jumlah penduduknya hanya berkisar 50 sampai 99 orang per kilometer persegi. Selanjutnya warna kuning ini jumlah penduduknya berkisar 100 sampai 199 orang. Lalu coklat muda ini jumlah penduduknya berkisar 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, warna coklat tua ini, kisaran penduduknya berjumlah 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Dan yang terakhir, warna merah ini, jumlah penduduknya lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Jadi artinya yang berwarna merah ini penduduknya sangat padat ya anak-anak. Lalu, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, betul, Pulau Jawa. Pada Pulau Jawa ini terdapat kota Jakarta yang ditandai dengan warna merah. Artinya, jumlah penduduk Jakarta itu sangat padat ya anak-anak. Sekarang coba kalian cari tahu pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia. Nah, dari warnanya kalian pastinya sudah tahu ya, pulau yang paling sedikit penduduknya di Indonesia adalah Pulau Papua. Pulau Papua ini warnanya hijau tua. Pada keterangan ini bahwa jumlah penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Wah, sedikit sekali ya anak-anak penduduk Pulau Papua. Nah, anak-anak, wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Sekarang coba kalian amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pulau Jawa. Pada Pulau Jawa ini terdapat suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Baduy. Selanjutnya, Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini terdapat suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, dan suku Minangkabau. Kemudian Pulau Kalimantan. Pada Pulau Kalimantan ini terdapat suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Tidung. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi terdapat suku Toraja, suku Bugis, suku Mandan, dan suku Minahasa. Selanjutnya, Pulau Papua. Di Pulau Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, dan suku Arfak. Kemudian, Kepulauan Nusa Tenggara. Di Kepulauan Nusa Tenggara ini terdapat suku Ende, suku Alor, suku Rote, dan suku Ngada. Selanjutnya, Pulau Bali. Di Pulau Bali hanya terdapat suku Bali saja. Yang terakhir, Pulau Maluku. Di Pulau Maluku terdapat suku Buru, suku Banda, suku Aru, dan suku Seram. Selain keberagaman suku bangsa Indonesia, juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, anak-anak, coba perhatikan persebaran agama-agama yang ada di wilayah Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam ya. Kemudian, kebanyakan penduduk di Pulau Papua itu beragama Kristen. Sedangkan Pulau Bali kebanyakan penduduknya beragama Hindu yang ditandai dengan warna ungu. Hampir di setiap daerah ada keberagaman agama, sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati. Adanya keberagaman di lingkungan sekitar membuat kita harus selalu menjaga kerukunan. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sila Pancasila.
Nilai sila yang pertama yaitu ketuhanan, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agama. Selanjutnya, nilai luhur sila kedua, yaitu kemanusiaan. Berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak ketika menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, membantu orang yang kesusahan. Selanjutnya, nilai luhur sila ketiga yaitu persatuan. Gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, dan mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Selanjutnya, nilai luhur sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sikap itu harus pemilihan kepala desanya dilakukan secara musyawarah atau mufakat. Kemudian, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Dan nilai sila yang terkandung pada sila kelima ini yaitu keadilan sosial, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Anak-anak, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kalian pasangkan dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Yang pertama, sila ke-1, pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu mempersilahkan teman untuk melaksanakan beribadah. Kemudian sila kedua, pengamalan nilai-nilai Pancasilanya adalah menjenguk teman yang sakit. Selanjutnya sila ketiga, pengamalannya adalah menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Selanjutnya sila keempat, pengamalan nilai-nilai Pancasilanya adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Yang terakhir, sila kelima, pengamalan nilai-nilai Pancasilanya adalah mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, apa itu cover buku? Cover buku adalah bagian buku yang berupa gambar ilustrasi dan mewakili isi buku. Cover buku disebut sebagai cerminan dari keseluruhan isi buku, karena cover buku adalah bagian terluar dari sebuah buku. Fungsi cover buku ini untuk melindungi isi buku dan menarik minat membaca. Maka semakin bagus cover buku, minat membaca semakin besar. Selanjutnya, unsur-unsur yang harus dipenuhi sebuah cover buku, yaitu yang pertama, judul buku dapat dibaca dengan jelas. Kemudian, bentuk dan jenis huruf memiliki tampilan yang menarik, nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik yang mewakili isi buku, sinopsis atau rangkuman isi buku pada cover belakang buku, dan yang terakhir, identitas buku pada punggung buku. Kemudian, desain cover buku. Tahapan membuat cover buku yang pertama, pahami isi buku terlebih dahulu. Jadi, jangan sampai mau membuat cover buku, tetapi kita belum tahu apa inti atau isi dari buku tersebut. Yang kedua, tentukan desain latar atau background cover. Nah, dari background cover ini, ada dua macam desain cover buku. Yang pertama, cover warna putih dan tulisan sederhana. Contoh bukunya itu seperti Heritage Heritage milik John Naisbitt. Kemudian, yang kedua, cover penuh warna dan gambar atau full color. Seperti contoh bukunya, Teori Ekonomi Mikro, Konsep dan Realita. Kemudian,
Dari desain cover ini memiliki ciri. Yang pertama, cover warna putih dan tulisan sederhana memiliki ciri tidak ada gambar yang memenuhi halaman, latar berwarna putih dan ruang kosong sebagai tempat istirahat mata, tidak sesak oleh gambar. Kemudian, ciri cover penuh warna dan gambar atau full color ini yaitu gambar ilustrasi dan judul cover lebih dominan, permainan warna yang mencolok, dan variasi. Perbedaan kedua cover buku ini biasanya untuk gambar cover berwarna putih digunakan untuk buku-buku motivasi atau buku orang dewasa yang biasanya hanya memperhatikan isinya saja. Sedangkan cover full color ini biasanya digunakan untuk novel anak-anak atau dongeng. Anak-anak, saat kalian beraktivitas seperti berjalan, berlari, bergerak, atau berolahraga, pernahkah kamu mengalami keseleo? Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangan siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, kemudian adanya paksaan gerakan pada otot. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan sehat. Berikut ini adalah macam gerakan otot. Yang pertama, gerakan meluruskan dan membengkokkan. Contohnya, gerakan lutut, siku, dan ruas jari tangan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya, mengentakkan kaki, menekankan benda menggunakan tangan. Yang ketiga, gerakan menaikkan. Contohnya itu, mendekatkan lutut ke tubuh, dan gerakan jalan di tempat. Selanjutnya yang keempat, gerakan memutar. Contohnya ini, gerakan memutarnya lengan. Dan yang terakhir, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya itu, gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke samping. Kalian sudah belajar macam-macam gerak otot. Kalian bisa melakukannya di rumah ya, sebelum aktivitas-aktivitas lainnya agar kalian terhindar dari cedera otot. Selanjutnya, bagaimana cara merawat otot agar otot tetap sehat? Nah, cara menjaga kesehatan otot yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Kemudian, melakukan peregangan otot. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Yang keenam, meringankan nyeri otot. Bagaimana anak-anak, sudah paham belum dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini? Tentunya sudah ya. Hari ini kita sudah belajar menentukan ide pokok, organ gerak manusia dan fungsinya, keberagaman di Indonesia, penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, membedakan desain cover buku, macam gerakan otot, dan cara menjaga kesehatan otot. Selanjutnya ini Ibu mempunyai soal evaluasi. Kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, iya betul. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Lalu soal yang kedua, sebutkan rangka manusia minimal 2. Nah, pembahasannya yaitu rangka manusia terdiri dari rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan persebaran suku-suku yang ada di Indonesia, minimal 3. Pembahasannya yaitu Pulau Jawa terdapat suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Baduy. Kemudian Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Tidung. Selanjutnya Pulau Sulawesi terdapat suku Toraja, suku Bugis, suku Manda, dan suku Minahasa. Dan masih banyak lagi ya anak-anak. Kemudian soal yang nomor 4, sebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, minimal 3.
Nah, pembahasannya itu, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah gotong royong, menjenguk orang yang sakit, membantu orang yang kesusahan, menghargai pendapat orang lain, mencintai produk-produk buatan dalam negeri, dan lain-lain. Dan soal yang terakhir, coba jelaskan 2 macam desain cover buku berdasarkan tampilannya. Pembahasannya yaitu 2 macam desain cover buku berdasarkan tampilannya adalah cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Cirinya ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, latar berwarna putih dan ruang kosong sebagai tempat istirahat mata dan tidak sesak oleh gambar. Kemudian yang kedua, desain penuh warna dan gambar atau full color. Cirinya ini, gambar ilustrasi dan judul cover lebih dominan. Permainan warna yang mencolok dan variasi. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan anak-anak semua. Apabila dalam menyampaikan materi terdapat kekurangan, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.